Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan ya karim al-ihsan ya daim an-ni'am ya kathir al-jud ya wasi' al-'ata ya khafi al-lutf ya jamil as-sun'i ya halim la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim warda 'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal biladika ahla. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخير يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف مما يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد وحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi 'adilun fi qada'ihi la yatasawwar minhu dhulmun wa la jawrun wa la yajibu 'alaihi li ahadin haqqun walau annahu subhanahu ahlaka jami'a khalqihi fi tarfati 'ainin lam yakun bidzalika ja'iran 'alaihim wa la zaliman lahum fa innahum milkuhu wa 'abiduhu walahu an yaf'al fi mulkihi ma yasha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid yuthib ibadahu 'ala ta'at fadlan wa karaman wa yu'aqibuhum 'ala al-ma'asi hikmatan wa 'adlan wa anna ta'atahu wajibatun 'ala ibadihi bi ijabihi 'ala alsinati anbiya'ihi 'alaihi salatu wassalam. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil dalam perbuatannya, maha adil pada ketentuannya. Maka tak tergambar sedikit pun di benak kita kalau Allah itu punya sifat dzulum ataupun mempunyai sifat tidak adil ataupun sifat kejam. Wala yajib alaihi li ahad haqqun. Tidak ada seorang pun yang punya hak dari Allah. Allah yang punya hak dari manusia. Kita hanya punya kewajiban, tapi kita nggak punya hak apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nuntut. Kita makhluk, Allah khaliq. Terserah apa yang Allah tentukan. Walau annahu subhanahu wa ta'ala, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala ahlaka jami'a khalqi, memusnahkan semua makhluknya, fi tarfati ainin, hanya dengan sekejap saketipan, hanya dengan sekejap Allah memusnahkan semua makhluknya.
lam yakun bidzalika jairan. Allah tidak zalim, Allah tidak kejam. Wala zaliman lahum. Allah bukan enggak adil, tapi ini adalah haknya. Fa innahum milkuhu wa abiduhu, karena semua yang ada ini milik Allah dan kita adalah hambanya. Yang namanya hamba itu pasrah. Yang namanya hamba itu enggak punya kuasa. Terserah apa yang dilakukan tuannya. Fa innahum milkuhu wa abiduhu wa lahu an yaf'al fi mulkihi ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk berbuat kepada apa yang dia miliki, terserah apa yang dia inginkan, apapun. Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid, dan Tuhan kalian itu tidak berbuat zalim kepada hambanya. Tanamkan. Yuthibu ibadahu 'ala ta'at. Allah berhak memberi pahala kepada hambanya yang berbuat taat. Fadlan wa karaman, itu bukan haknya hamba. Ngaji, sholat, dapat pahala apa enggak itu urusan Allah. Kita nggak bisa nuntut, dan kita nggak bisa mengatakan saya punya hak, kalau saya ibadah ya harus dapat pahala, nggak boleh. Kalaupun dapat, itu fadlullah, itu pemberian dari Allah, keutamaan Allah. Wa karaman, dan itu kedermawanannya Allah, pemberian murni dari Allah. Kalau kita diberi sama Allah, yaitu memang karena Allah loman, Allah dermawan, tapi bukan karena kita yang punya hak ketika berbuat. Ini saya tekankan terus. Wa yu'aqibuhum 'alal ma'asi, Allah menghukum bagi orang yang maksiat, dan penghukuman Allah itu pun hikmah dan adil, bersandar daripada hikmahnya Allah dan keadilannya. Bukan Allah harus menghukum bagi orang, itu hikmahnya Allah dan keadilannya. Wa anna ta'atahu wajibatun 'ala ibadihi, dan ingat, taat kepadanya, kepada Allah adalah kewajiban hamba. Yang kewajiban itu datang melalui lisan para nabinya alaihim as-salatu wassalam, kepada mereka lah salawat serta salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang sebelumnya telah kita baca. Ditekankannya ini oleh Imam Haddad karena orang-orang Mu'tazilah itu berpendapat bahwa kita punya hak dari Allah ketika kita berbuat taat. Jadi kalau saya itu sholat, ya saya harus dikasih pahala. Kalau enggak, Allah zalim. Dan kita enggak seperti itu. Kita ini hanya makhluk. Kita ini hanya hamba. Kita enggak mempunyai kepemilikan apapun. Di dalam Umdah, kitab fikih, itu suatu saat di situ ada satu kalimat tentang hukum perbudakan dan jual beli mereka, di mana disebutkan di situ al-abdu la yamliku syai'an wa in malakahu sayyidu. Hamba itu gak bisa milik apapun. Yang namanya budak itu adalah harta tuan. Harta tuan itu yang namanya budak. Apapun yang terjadi, dia tidak memiliki apapun. Jadi kalau kita ini punya budak, bukan pembantu ya, budak. Budak itu kayak apa? Bisa dijual belikan. Kalau kita ini punya budak, budak itu jual beli semuanya, uangnya kembali kepada tuannya. Karena yang namanya budak itu tidak memiliki apapun, yang dimiliki semua milik tuannya. Bahkan kalaupun tuannya itu memberi kepada dia motor, memberikan kepada dia uang sebanyak apapun, dengan silat apapun, tetap
yang namanya budak tidak memiliki dan semua kembali pada tuannya. Wa in malakahu sayyiduh, walaupun diberi kepemilikan oleh tuannya. Namanya budak dikasih apapun tidak memiliki dia. Walaupun dimiliki tetap nggak memiliki, karena budak itu layak beli syai'an. Walaupun tuannya sendiri yang memberi kepemilikan. Makanya kita ini nggak memiliki apapun. Kita nggak punya hak apapun. Kita ini budak. Walaupun harta yang kita miliki dan semuanya ini bukan milik kita. Ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus untuk kita letakkan pada hal yang membawa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu ditekankan lagi oleh Imam Haddad, ketaatan kita kepada Allah kalau dapat pahala adalah fadlullah wa rahmatuh. Dan sebaliknya, hukuman Allah buat kita karena keadilan Allah, berhak untuk menghukum apabila hambanya berbuat salah. Ya. Maka jangan sekali-kali menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena kita hanya punya kewajiban, tapi kita tidak punya hak dari Allah. Ya. Kalau orang itu di dunia hidup punya hak, punya kewajiban. Suami dengan istri, suami punya hak dan punya kewajiban. Anak dengan orang tua punya hak dan kewajiban. Semua punya hak dan kewajiban. Tapi kalau kita sama Allah nggak ada hak, yang ada kewajiban. Kewajiban untuk taat, ibadah dan lain hak nggak ada. Surga, neraka, kita nggak ikut campur. Ini ditekankan oleh beliau. Wa nu'min bi kulli kitabin anzalallah, dan kita harus beriman dengan semua kitab yang telah Allah turunkan melalui para nabi dan rasulnya. Ada 4 kitab yang mesti untuk kita imani, ya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Akan tetapi keimanan kita kita beriman dengan kitab Zabur, Taurat, tapi yang sekarang kita nggak boleh mengimaninya dengan kitab yang mereka miliki karena sudah muharraf, karena sudah nggak murni. Tapi kalau kitab aslinya kita wajib beriman. Kitab aslinya kita wajib beriman. Wa bi kulli rasulin arsalahullah, dan kita wajib mengimani semua rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia rasulnya Allah, kita wajib mengimani. Ulama berkata, ada yang menghitung jumlah rasul dan ada yang tidak. Coba kita sekarang simak, berapakah jumlah rasul dan berapakah jumlah nabi? Ada 2 pendapat ulama. Nanti kira-kira kita mau ikut yang mana, karena semuanya benar. Hanya saja nanti saya akan memberikan masukan mana yang kelihatannya lebih tepat. Yang pertama, jumlah rasul itu ada 313 seperti jumlah Ashabul Badar. Di perang Badar itu sahabat jumlahnya 313 seperti jumlah rasul. Hanya yang wajib kita imani mereka ada berapa? 25. Yang wajib untuk kita imani 25. Yang kita harus percaya dan kita harus beriman kepada mereka. Jumlah rasul di Al-Quran 25. Adapun mestinya rasul itu jumlahnya lebih dari itu. Ada yang menghitung ada 313. Adapun jumlah nabi jumlahnya 124.000 seperti jumlah sahabat. Sahabat nabi itu ada 124.000. Begitu pula jumlah nabi. Jadi kalau kita ditanya berapa jumlah rasul, 313, tapi yang wajib diimani 25. Yang dihafal, wajib kita hafal mereka ada 25. Adapun jumlah rasul atau jumlah nabi 124.000. Jelas lebih banyak nabi daripada rasul. Perbedaannya, rasul itu datang dengan membawa risalah yang baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi biasanya hanya menguatkan atau menyebarkan apa yang dibawa rasul tadi itu. Ada pula yang mengatakan bahwa rasul itu adalah seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu. Sedangkan Nabi tidak diperintahkan. Buat dirinya sendiri pun boleh, itu Nabi. Tapi pendapat ini sebagian mengatakan enggak, Nabi pun kalau sudah dijadikan Nabi ya untuk apa kalau tidak menyampaikan risalah? Maka enggak, Nabi juga menyampaikan yu'mar bitablighi, cuman membawa risalah Rasul sebelumnya. Oke, jadi kalau Rasul langsung dapat dari Allah ilham, wahyu, kemudian risalah itu disampaikan, kemudian diutus setelahnya seorang Nabi.
Nabi itu meneruskan Rasul sebelumnya. Maka tetap sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan. Ada yang mengatakan tidak, Rasul diperintahkan menyampaikan, tapi kalau Nabi tidak diperintahkan untuknya menyampaikan, disalah. Ini pendapat pertama, jumlah mereka. Ada lagi yang mengatakan jumlah para Rasul dan Nabi itu jangan dihitung. 313 itu belum pasti, bisa lebih, bisa kurang. Jumlah Nabi yang katanya 124.000 juga jangan dihitung, bisa lebih, bisa kurang. Apa permasalahannya kalau dihitung? Permasalahannya dihitung kalau seumpama kita mengatakan 313, padahal jumlah Nabi nggak sampai 313, berarti kita meyakini seseorang yang bukan Rasul sebagai Rasul. Itu nggak boleh. Kalau umpama jumlahnya Rasul itu ada 300, berarti kita sudah mengangkat 13 orang jadi Rasul. Ini bahaya ini. Jadi kita meyakini ada 13 orang, ini nggak boleh. Atau sebaliknya, ditulis 313, padahal jumlahnya Rasul ada 350. Berarti ada 33 orang Rasul yang tidak kita yakini. Itu bahaya. Kalau kita nggak mengimani seorang Rasul kan juga bahaya. Makanya sebagian ulama mengatakan jangan dipastikan jumlahnya. Begitu pula Nabi. Nabi 124.000, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Kalau lebih kita meyakini 124.000, ada beberapa orang yang tidak kita imani kenabiannya. Dan sebaliknya, kalau jumlah mereka itu nggak sampai, berarti kita mengangkat beberapa orang sebagai nabi yang mana dia bukan nabi. Banyak nabi itu, termasuk dari nabi itu Luqman Hakim. Jadi dikatakan bahwa dia itu nabi. Ada Gil mengatakan bukan, dia bukan nabi, hanya seorang hakim, yaitu ahli hikmah. Dalam Al-Quran surat Luqman. Surat Luqman padahal dia bukan Rasul, yang jelas dia bukan Rasul. Tapi ada yang mengatakan dia seorang nabi, dan ada yang mengatakan dia bukan seorang nabi. Nah, kita wajib mengimani mereka. Dan yang namanya Rasul itu adalah insanun, manusia, insan. Tidak ada nabi dari golongan jin. Zakarun, laki-laki. Tidak ada nabi dari golongan wanita. Nabi golongan wanita nggak ada, nabi wanita nggak ada. Kemudian hurun merdeka. Tidak ada nabi itu dari dunia perbudakan. Dan Nabi Yusuf itu bukan budak. Hanya dia ketika itu dilempar oleh saudaranya, diambil oleh orang yang warok, zuhud, kemudian dijual dengan harga murah. Tapi aslinya Nabi Yusuf bukan budak. Yang dimaksud di sini adalah kalau dia lahir dari dunia perbudakan nggak mungkin. Karena yang namanya Nabi itu orang terhormat, nggak boleh daripada seorang budak. Insanun, zakarun, hurun. Kemudian salim, min manfarid tiba atau min munafirid tiba. Yang namanya Nabi itu tidak boleh mempunyai sifat-sifat yang membuat orang lari. Nabi welek tak mungkin. Wong delok gak nafsu. Ya. Nabi itu harus normal, bahkan ganteng, normal. Tidak boleh Nabi itu munafir. Ini orang yang mau lihat tapi nggak senang. Atau mempunyai penyakit yang membuat orang nggak bisa dekat. Nggak mungkin. Adapun kalau riwayat yang kita kadang dengar, loh gimana dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub itu kan sakit, ya. Nabi bisa sakit karena itu sifat yang jaiz. Tetapi kan sakitnya sampai gorokan, terus ada setnya ini. Setnya kalau jatuh diambil lagi. Ini kisah Israiliyah. Ini cerita-cerita Bani Israel. Nabi Ayub nggak seperti itu. Memang diuji sama Allah sakit hingga istrinya, anaknya semua pada menjauh darinya. Ujian yang begitu besar dari Allah buat Nabi Ayub. Akan tetapi Nabi Ayub tidak mempunyai penyakit yang sampai seperti itu. Ini nggak tepat. Kita nggak boleh meyakini hal itu. Itu kisah Israiliyah. Ceritanya Bani Israel yang mengatakan bahwa apa? Bahwa seorang Nabi Ayub itu seorang yang sakit seperti itu, nggak mungkin.
Sekarang logikanya masa pantas dia itu diperintahkan sama Allah ngajak orang tapi dikasih penyakit seperti itu? Gimana orang mau dekat? Nggak mungkin. Kemudian wasalin min khana ummin, ya. Dan tidak mungkin Nabi itu mempunyai seorang ibu yang khianat atau maaf selingkuh. Nabi nggak mungkin mempunyai seorang ibu yang nggak baik, nggak pantas. Wadana ati abin, ataupun dari seorang ayah yang mempunyai profesi yang rendah. Oke. Profesi rendah itu seperti apa? Nggak mungkin Nabi itu ayahnya profesinya rendah. Seperti apa? Bikin patung. Ya, ada Nabi bapaknya tukang bikin patung, nggak ada itu. Loh, siapa yang katanya Nabi ayahnya bikin patung? Nabi Ibrahim. Enggak. Lah kan dikatakan bukan, itu pamannya, bukan ayahnya. Sebab dalam bahasa Arab kalimat ab itu yutlak bisa dimaknakan ayahnya atau pamannya. Dalam riwayat Nabi Muhammad pernah memanggil Sayyidina Abbas, paman beliau, dengan abi, ayahku, padahal bukan ayah. Apa ada mengatakan bahwa Abbas adalah ayahnya Nabi? Bukan, paman. Jadi dalam bahasa Arab kalimat ab itu bisa bapak sendiri, bisa paman. Maka itu yang namanya siapa? Azar atau siapa itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim, tapi dia pamannya. Kalau ayah dalam definisi Rasul tidak diperkenankan seorang Nabi mempunyai ayah yang profesinya rendah atau hina, nggak boleh. Nah, itulah yang wajib kita imani seorang Rasul. Dan sampai penutupan khataman nabiyyin adalah beliau baginda Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada nabi. Ya. Setelah itu tidak ada nabi. Ya. Adapun setelahnya pengakuan nabi dari Musailamah, Al-Ansi dan lain-lainnya tadi itu, maka mereka ditolak. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, sudah bisa kita pastikan bahwa dia adalah orang yang hanya mengaku-ngaku dan keluar dari agama Allah atau murtad. Ya, kita beriman kepada Rasul dan penutupnya para Rasul adalah beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mesti beriman juga kepada para malaikatnya, malaikat Allah. Jumlahnya nggak kehitung, hanya yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan, Malik, Raqib, Atid, dan lain-lainnya 10 ini yang wajib untuk kita ketahui dengan apa tugas mereka. Kita beriman, berkeyakinan tentang keberadaan mereka. Kalau jumlahnya malaikat nggak kehitung, nggak ada orang di dunia ini yang bisa ngitung jumlahnya malaikat. Kalau Lailatul Qadar, turunnya para malaikat itu lebih banyak dari jumlah kerikil dan daun. Coba sampai ngitung deh, mau ngarap aja, nggak usah tak tunjuk, mau ngarap dok hitungan. Berapa jumlahnya kerikil ambil godong? Coba besok hari Minggu, gotong royong, ngitung kerikil dan ngitung godong. Dek ini Syarif Al-Qadri, Jalan Syarif Al-Qadri yang mau ngarap. Kita ngitung sudah miliaran dan itu masih sedikit dibanding dengan bumi yang sebegitu besarnya. Maka jumlahnya malaikat begitu banyak. Ada malaikat yang tugasnya sujud tok mulai diciptakan sampai kiamat, ada yang rukuk tok sampai kiamat. Makanya kalau kita tidak ibadah sama Allah, Gusti Allah gak paten. Malaikat itu ibadah kabeh. Ya. Jumlah mereka terlalu banyak. Makanya dari riwayat seorang yang sangat takut sama Allah itu, ketika dikubur Rasulullah jalannya cincin. Ditanya, ya Rasulullah, panjenengan kok jalannya cincin kenapa? Dan karena min istihamil malaikat, karena saking banyak dan ramainya malaikat yang ngubur sahabat tersebut. Sampai Kanjeng Nabi itu sesek-sesekan di malaikat. Saking banyaknya. Itu pun hanya sedikit. Belum yang di langit di setiap langit ada malaikat di mana-mana.
jumlah mereka nggak bisa kita hitung, hanya saja yang perlu kita ketahui 10 di antara mereka yang wajib untuk kita imani. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita harus meyakini takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa nashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasul. Kita mesti bersaksi, berkeyakinan dan mengikrarkan. Karena yang namanya keimanan atau syahadah itu pertama tasdiqun bil lisan, tasdiqun bil janan, harus yakin hati. Kemudian talaffuz bil lisan, mengucapkan. Dan yang terakhir adalah amalan bil arkan. Jadi kita harus yakin, kita ikrarkan, dan kita tidak boleh berbuat yang bertolak belakang dengan apa yang kita katakan. Jadi kalau kita mengatakan berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad utusannya, ya kita harus mengikuti, harus mengamalkan rukun tersebut. Bahwa Nabi Muhammad Abdullah, hamba Allah, jadi bukan anak Allah. Jadi barang siapa yang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah anak Tuhan, seperti orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwa Yesus adalah anak Tuhan, nggak bisa. Berkeyakinan seperti itu membuat orang itu keluar dari agama Islam. Wa rasuluhu, tapi dia nggak sembarangan, hambanya dan rasulnya. Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus oleh Allah untuk al-jin wal ins. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk manusia dan jin. Berarti bukan cuma kita toh, dalam kehidupan kita ini ada jin. Jin semuanya nabinya juga Muhammad. Yang beriman sama Nabi Muhammad masuk surga, yang nggak beriman dari golongan jin ya masuk neraka. Maka ulama mengatakan bahwa apakah Nabi Muhammad juga diutus untuk malaikat? Ulama membagi menjadi dua yang namanya risalah. Yang pertama namanya risalah taklifiyah. Ini risalah yang wajib untuk kita imani. Taklifiyah itu ada apa? Taklif, suatu kewajiban. Kita wajib mengimani sholat dan apa yang dibawa Nabi ini kita harus jalani. Itu namanya risalah taklifiyah. Ada risalah namanya risalah tashrifiyah. Jadi keberadaan Nabi di mereka itu bukan membawa syariat yang harus diikuti, tapi hanya membawa satu kemuliaan untuk mereka. Kayak undangan, umpam ini undang kiai di Masjid Al-Huda, undang kiai. Kiai ini undangannya bisa dua, undangan ceramah, ada undangan kehormatan. Kalau undangan ceramah, dia berdiri nanti memberi nasihat dan sampai harus ikut nasihatnya. Ada yang datang di sini hanya untuk tasrifiyah, datang mendelok supaya majelis ini mulia. Dengan datangnya kiai ini, masya Allah, majelis ini menjadi berkah. Risalah juga gitu, buat jin dan malaikat taklifiyah. Nabi diutus untuk mereka mengimani dan taat. Tapi kalau kepada malaikat Nabi juga diutus tapi hanya untuk kehormatan. Karena gimana malaikat mau dikasih taklifiyah, malaikat itu gak tahu maksiat. Buat apa datangnya syariat untuk mereka, mereka gak punya nafsu. Kita ini yang harus ada yang namanya syariat agar kita itu gak nyeleweng. Tapi kalau yang namanya malaikat itu enggak, riwayat malaikat maksiat gak ada. Jadi untuk apa risalah? Hanya tasrifiyah saja, bukan taklifiyah. Jadi saya sampaikan Nabi Muhammad diutus untuk jin dan malaikat, taklifiyah risalahnya. Tapi untuk malaikat risalah tasrifiyah. Ini kelas sarjana mudeng. Ini kelas sarjono. Roto menjelimet titik. Lagi mugi-mugi paham. Amin. Arsalahu ilal jin wal ins wal arab wal ajam. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan untuk satu kaum tertentu sebagaimana ada nabi-nabi terdahulu, tapi Nabi Muhammad bu'its
likafatin nas, untuk semua manusia, sing Arab, sing Eropa, sing Londo, sing Cina, semuanya berwajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Arab dan Ajam. Arab ini apa? Arab itu nanti ada 3. Yang disebut Arab itu ada 3. Ada yang golongan Arab yang pertama, keturunannya Kan'an atau apa itu, yang paling dulu. Yang kedua ada Aribah, ada Muta'aribah. Muta'aribah itu keturunannya Ya'rub bin Qahtan. Jadi orang yang keturunan Ya'rub bin Qahtan itu disebut Arab, namanya aja Ya'rub. Ya'rub itu diambil dari kalimat Arab. Jadi si turunannya Ya'rub itu diceluk Arab. Dan yang terakhir Musta'robah. Musta'robah itu adalah Arab yang keturunannya Nabi Ismail. Karena nanti Nabi Ibrahim punya anak 2, Ibrahim, Ismail dan Ishak. Dan Ishak ini yang menurunkan para nabi dari Bani Israel.